Kita lanjutkan dialog kita. Tadi mungkin merespon apa yang disampaikan oleh Mas Ridwan Hanif mengenai ia yang selalu memantau begitu update perkembangan terbaru soal rekayasa lalu lintas termasuk dengan one way. Ada yang ingin direspon Pak Yayat? Yang pertama kita respon dari upaya Korlantas ya mengupdate melalui medsos. Kapan jadwal one way atau misalnya kontraflow itu diberlakukan pada jam dan waktunya. Yang kedua kita kayak Mas Hanif ya kan. Mencari netizen atau masyarakat yang mudik yang selalu update terkait dengan data dan informasi. Jadi sekali lagi data informasi memberikan rasa nyaman. Karena sekali lagi ini perjalanannya panjang. Bisa lebih dari 6 jam sampai 10 jam. Itu sangat menarik informasi. Karena sekali lagi berdasarkan hasil temuan beberapa hari yang lalu. Masyarakat tuh lebih senang mendapatkan informasi one way dibandingkan diskon tarif. Oh justru lebih ke one way daripada diskon tarif. Iya karena masyarakat sekarang bukan berapapun tarif tolnya gue nggak peduli dah. Yang penting saya cepat nyampe, saya aman di situ. Karena ini waktu perjalanan dianggap lebih penting dibandingkan sekedar penurunan tarif. Karena ada cost juga yang dikeluarkan. Ada cost kalau yang misalnya dikeluarkan. Macet panjang gitu nah, ya. tadi dari Mas Hadi pernyataan yang menarik beliau mengatakan tentang pemanfaatan rest area. Kalau misalnya satu lajur saja, dia rest area kan ada kiri, ada kanan. Tapi kalau ada dua, ya orang tinggal pilih. Cuma di sini ada sedikit kecemburuan kalau kita bawa mobil itu. Kok di sebelah kiri lancar, di sebelah kanan lancar. Dan itu waktu arus mudik, ya kan, itu ada temuan, apakah di Cipali atau tidak, mereka yang memotong. Karena dia melihat ada ketidakseimbangan. Kan nanti kiri sama kanan lajurnya ini mungkin Korlantas bisa menjelaskan ini. Karena masyarakat pun kadang-kadang nggak tahan tuh. Kalau udah gini kan kayak sindrom dangdut. Antara tahan mana dan mana tahan. Tekanan itu akan mempengaruhi mental kan. Mental orang yang mungkin tidak sabar, ingin lelah dan sebagainya. Ada aspek psikologis. Jadi saya kira perilaku pengendara akan sangat melihat kepada tingkat kelancaran. Nah jadi ini kan menarik. Bagaimana ketika dua lajur digunakan kiri kanan. Orang suka biasanya tidak sabar karena menunggu waktu yang terlalu lama. Di sini memang yang penting adalah jangan hitung-hitung waktu deh. Artinya nikmati saja perjalanan itu. Yang penting aman gitu dulu, ya. Aman, lancar dengan kecepatan rata-rata katakanlah level of service jalannya tidak drop banget lah. Masih kira-kira kisaran 40 itu masih nyaman lah. Tidak drop balik sampai 20 dan sebagainya. Oke, mungkin langsung kita tanyakan saja ke Pak Aris. Pak Aris, ini kalau kita mendengar ya pernyataan dari dua narasumber kita menyinggung soal infrastruktur tol, begitu soal lajur dan juga soal rest area. Kesiapannya seperti apa untuk bisa memastikan bahwa ketika kepadatan ataupun lonjakan terjadi, infrastruktur tol baik itu rest area juga semuanya sudah aman, siap dan juga lancar digunakan? Baik Mbak Pena, bahwa sebelum kita melaksanakan menggelar operasi, pasti kita melaksanakan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait, baik itu jalan tol, Kementerian Perhubungan, termasuk pemerintah daerah. Permasalahan-permasalahan krusial, permasalahan yang menjadi tradisi yang timbul pada saat pelaksanaan mudik lebaran, ya seperti rest area, kemudian kapasitas ruas jalan, itu terlalu kita evaluasi tiap tahun. Sebagai contoh bahwa kita sampaikan bahwa rest area ini kan menjadi permasalahan tradisional tiap tahun. Berapapun kapasitasnya ditambah itu tidak akan mencukupi pada saat terjadi puncak masyarakat itu akan berjalan. Nah ini kita sikapi dengan cara bahwa seluruh kementerian berhubungan dengan pemerintah daerah untuk menyiapkan, termasuk kami satuan lalu lintas dan Polres itu menyiapkan lokasi-lokasi pengamanan yang kita sebut pospam maupun posyan di jalur-jalur arteri termasuk pintu-pintu keluar ruas tol yang ada. Ini salah satu upaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang agak terhambat karena terjadinya kepadatan rest area. Kemudian dari pihak pengelola tol itu sendiri sudah menyampaikan, memastikan bahwa apabila kita berjalan dari Semarang menuju Jakarta dan kemudian kita keluar sebentar ke pintu tol terdekat untuk beristirahat, pada saat kita masuk kembali, total untuk biaya tolnya itu sama, jadi tidak kemudian keluar dan kita masuk lagi kemudian biaya tolnya agak jadi lebih tinggi. Apalagi tadi Pak Yayat bilang bahwa masyarakat itu tidak terlalu memperhatikan berkaitan dengan jumlah, tapi yang penting lancar, yang penting keinginannya itu terpenuhi. Dan ini kita coba untuk melaksanakan rekayasa terhadap evaluasi yang ada, termasuk beberapa penambahan infrastruktur yang ada.
ya, baik itu infrastruktur untuk kendaraan maupun infrastruktur jalan itu sendiri. Sebagai contoh bahwa terjadi peningkatan penggunaan kendaraan listrik itu dari teman-teman kementerian itu sudah menambah jumlah kapasitas SPKLU. Kemudian dari ruas tol itu sendiri tadi disampaikan bahwa kita mempunyai ruas tol Japek 2 Selatan. Walaupun ini masih bersifat fungsional, tapi apabila terjadi kepadatan yang memang sudah cukup tinggi di ruas tol Jakarta Cikampek, kita akan mengoperasionalkan tol Japek 2 Selatan yang nanti akan seluruh kendaraan yang dari Bandung itu akan kita keluarkan di Sadang. Kemudian masuk ke tol fungsional sampai dengan mendekati daerah Delta Mas sejauh 30,5 kilo. Kemudian melanjutkan di jalan industri sampai dengan memasuki kembali ruas tol di kilometer 37 dan 34. Ini salah satu upaya kita untuk memastikan infrastruktur yang ada itu dioptimalkan penggunaannya dalam rangka melayani masyarakat di tengah kepadatan pada saat melaksanakan balik maupun mudik ini. Demikian Mbak Pena. Oke, Pak Aris, ini di layar kaca TV One saat ini juga kami sudah menghadirkan gambar terbaru situasi dari gerbang tol Cikatama yang nampaknya ini terjadi kepadatan, ramai sekali kendaraan-kendaraan yang akan kembali ke Jakarta ditambah cuaca hujan yang mengguyur kawasan tersebut begitu. Tapi mungkin Pak Aris sudah menyiapkan skema lain Pak jika memang jumlah pemudik yang akan kembali ke Jakarta justru melebihi apa yang sudah diprediksi oleh pihak kepolisian. Apa yang sudah disiapkan antisipasinya, Pak Aris? Baik, kalau kita lihat ini memang sudah kita prediksi karena bangkitan dari arah Semarang, kemudian dari arah Solo itu dari tadi siang sudah cukup tinggi. Dan apa yang dilihat ini sebetulnya kalau kita lihat di CCTV selanjutnya itu bahwa terjadi hambatan itu ada di gate-nya. Gate tol ini sudah dibuka secara optimal, 26 gate tol dibuka secara maksimal. Namun ini sekaligus kita menghimbau kepada masyarakat, salah satu yang menjadi hambatan adalah kehabisan saldo tol itu sendiri. Ini kalau kita lihat CCTV setelahnya itu lancar, ya, masih mencukupi untuk masyarakat melintasi, baik itu masuk melalui ruas kontraflow maupun ruas existing. Itu memang terjadi kepadatan tapi masih bisa berjalan dengan cukup baik kecepatannya. Jadi memang permasalahan di gate tol Cikatama ini adalah salah satunya banyaknya masyarakat yang kehabisan saldo dan ini cukup memakan waktu. Kemudian seperti tadi saya sampaikan bahwa apabila nanti kepadatan sudah sangat tinggi di tol Jakarta Cikampek, kita akan mengalihkan kendaraan yang dari arah Bandung di tol Cipularang itu di pintu tol Sadang untuk mengurangi beban ruas tol Jakarta Cikampek. Karena nanti akan untuk mengurangi crossing di kilometer 66 antara kendaraan yang dari arah Bandung crossing dengan kendaraan yang dari arah Jawa Tengah. Itu salah satu upaya yang kita lakukan. Nah, ini seperti lihat tadi begitu keluar dari tol ini kapasitas jalannya ya tadi walaupun level of service-nya turun tapi tidak drop sekali. Gitu, masih bisa berjalan. Baik itu melalui jalur existing maupun melalui jalur kontraflow yang kita siapkan. Jadi memang salah satu permasalahan ini yang cukup banyak adalah masyarakat kehabisan atau kekurangan saldo untuk pembayaran tol itu sendiri. Demikian, Mbak. Ya, ini gambar juga sudah kami hadirkan Pak di layar kaca setelah melewati tol, situasi terbarunya seperti apa. Ini sudah kami update gambarnya untuk pemirsa TV One tentunya. Dari Pak Aris saya mau minta respon ya dari Mas Ridwan Hanif. Mas Ridwan, setelah diterapkan adanya beberapa sistem rekayasa lalu lintas oleh pihak kepolisian gitu, ada nggak sih dampak yang dirasakan oleh Mas Hanif selaku masyarakat yang mudik begitu dari sisi kenyamanan dan juga keamanan ketika akan kembali ke kampung halamannya? Pastinya Mbak ya, karena ketika ada rekayasa lalu lintas itu kan tujuannya nggak cuma memperlancar tapi menambah keamanan juga. Dan saya salut untuk tahun ini saya baca itu sebelumnya kecelakaan itu berkurang sampai 35% ya kalau saya baca itu. Jadi memang rekayasa lalu lintas ini nggak cuma membuat lancar, tapi juga menambah keamanan. Memang terutama untuk one way ini ada sedikit catatan dari saya, banyak orang yang masih bingung ya, karena kan ketika one way kita yang harusnya di jalur itu sebelah kiri, tapi kita harus mengambil jalur yang lawan arah di sebelah kanan. Nah, ketika ada trouble sama mobil kita, bahu jalan itu tetap adanya di sebelah kanan kita ketika kita ngambil jalur dari lawan arah. Karena kalau kita ambil yang sebelah kiri, sedangkan itu jalur yang semestinya itu
untuk jalan yang tidak seharusnya, itu kan gapnya sangat kecil ya, sehingga kalau misalkan kita turun itu bisa kesamber. Jadi itu yang mesti diketahui juga bagi para pemudik yang menggunakan jalur one way dan mengambil jalur yang lawan arahnya itu. Nah, ketika ada kenapa-napa, tetap bahu jalannya itu ada di jalur yang seharusnya di sebelah kanannya. Kecuali kalau kita ambil di sebelah kiri, memang halnya di sebelah kiri. Itu aja sih. Dan beberapa rest area ketika kita mengambil jalur one way itu, petunjuknya itu tidak seperti yang seharusnya. Jadi kita mesti lebih aware dan nggak ada salahnya kita bisa gunakan Google Maps ya. Karena beberapa tahun terakhir saya gunakan Google Maps ketika saya pakai jalur one way yang berlawanan arah. Itu mereka juga sudah tahu bahwa kita menggunakan jalur lawan arah dan mereka akan mengarahkan kita ke rest area yang ada di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri sih. Oke, dari segi kenyamanan apa Mas yang didapat ketika melakukan perjalanan mudik ke kediamannya masing-masing Mas? Ya, yang pertama pasti semakin cepat ya, karena saya bilang tadi bisa menghemat 2-3 jam dibandingkan kita tidak mengambil jalur one way ya. Pengalaman saya yang tadinya kalau misalkan hari biasa itu mungkin hanya sekitar 7 jam, tapi ketika one way itu memang dibandingkan dengan musim tidak mudik sama-sama masih 7-8 jam ya. Tetapi ketika kita tidak mengikuti jalur one way ya, itu bisa jadi 12 jam. Iya. Pengalaman saya itu. Waktu. Jadi bisa 2-3 jam lebih cepat dibandingkan dengan yang seharusnya. Tapi kalau dibandingkan dengan jalur dengan season yang tidak mudik, kurang lebih sama aja sih ketika one way dan tidak ya. Jadi kita menghematnya itu harus dibandingkan dengan situasi yang sama-sama sedang puncak-puncaknya. Oke, baik. Pak Yayat, ada nggak sih catatan ataupun evaluasi dari performa yang telah disiapkan oleh pemerintah khususnya untuk pada masa arus mudik dan juga arus lebaran? Apa yang kira-kira catatan dan juga evaluasi yang diberikan? Pertama dari sisi koordinasi, memang kelihatannya lebih apik. Jadi dalam konteks mudik ini bukan hanya persoalan transportasinya yang dibahas, tapi pengaturan jadwal hari kerja. Jadi perannya itu betul-betul bisa kita apresiasi dari Kementerian PAN-nya, Kementerian Perhubungannya, Kementerian PU dan semuanya Korlantas selalu ujung tombak di sana. Jadi perjalanan itu bukan hanya mengatur waktu tempuhnya, tapi juga mengatur hari liburnya. Dan tahun ini kan cukup panjang rentang waktunya. Jadi termasuk juga dengan Kementerian Pendidikan, di libur anak sekolah. Ini memang sangat luar biasa lah, kita apresiasi. Dan kedua, memang tahun ini jumlah yang mudik lebih sedikit dibandingkan tahun lalu, 146 juta ya. Otomatis ini juga akan mempengaruhi pola perjalanan. Tapi yang perlu kita cermati adalah bahwa persiapan mudik itu bukan sebatas rekayasa lalu lintas, tapi juga merekayasa jadwal perjalanan, jadwal kegiatan, jadwal aktivitas. Jadi ibaratnya seseorang yang melakukan perjalanan itu dia sudah nyaman dan membuat apa yang dinamakan perjalanan mudik yang terencana. Bukan perjalanan yang tergesa-gesa atau sekedar ya bagaimana nanti. Harusnya nanti bagaimana. Itu menjadi catatan penting. Nah yang terakhir yang perlu kita juga cermati adalah perlu kita juga apresiasi kepada kerja keras yang dilakukan. Ada hal-hal yang sangat penting, misalnya tadi katakan jumlah kecelakaan itu tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Kalau tahun lalu itu banyak dramanya. Drama ada kecelakaan travel liar dan sebagainya. Yang tahun ini kalau one way catatan sedikit aja terjadi fenomena pamer jempol. Pamer jempol? Padat, merayap, terjepit, menanti di pintu tol. Antrean cukup banyak. Itu aja catatan kecilnya itu ya. Maksudnya kalau tahun lalu masih bisa ada gratis. Kalau misalnya tingkat kepadatan, trafiknya juga diperkirakan cukup panjang, itu sempat ada diberlakukan gratis. Tapi kalau digratiskan kasihan operator, udah kasih diskon, kalau gratis tambah rugi. Kita lihat masyarakat pun harus bersabar lah menyikapi ini. Pemerintah sudah bekerja keras, tinggal masyarakat menjalankan perjalanannya dengan aman gitu. Oke, kita apresiasi juga apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan juga Polri tentunya untuk menyiapkan jalannya mudik Lebaran 2025 ini bisa berjalan lancar. Semoga nanti sampai seluruh masyarakat ini kembali kampung halaman atau kediamannya masing-masing. Ini bisa sampai aman dan juga nyaman. Itu poin terpenting yang harus diingat tentunya oleh masyarakat yang
sedang dalam perjalanan atau akan dalam perjalanan kembali ke kediamannya. Baik, terima kasih banyak Pak Yayat, terima kasih juga Pak Aris, terima kasih Mas Hanif atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Terima kasih Mbak.